Selamat siang, Namo Buddhaya, Bante. Ya, Izin Bante mau bertanya, apakah seseorang yang aktif berkecimpung di aktivitas medsos seperti orang yang sering upload upload konten dan sebagainya itu, Bante, ya, apakah profesi seperti itu bisa menghambat kemajuan batin, Bante? Izin oh, Bante. Makasih Bante. ya, pekerjaan apapun bisa menghambat kemajuan batin, tetapi bagaimana profesi apapun alih-alih menghambat kemajuan batin, bagaimana diarahkan supaya mendukung pada kemajuan batin. Ya, ya permisi bicara ya, permisi bicara. eh, pekerjaan pekerjaan orang yang mengatur jenazah, pekerjaan orang yang mengatur jenazah eh, orang meninggal ya untuk menuju ke proses kremasi atau pemakaman begitu. Kalau hari-hari tidak ada orang meninggal, dia itu sepi, sepi, nggak ada kerjaan. Nah, mikirnya beberapa hari ini kok nggak ada orang meninggal ya. Demikian pula ini pekerjaan orang-orang yang menangani orang sakit. Kalau sampai sepi, nggak ada orang sakit ya. Nggak ada orang sakit ya. Jadi memungkinkan punya kecenderungan untuk ya mungkin ya berpikir negatif bagaimana uh, uh, apa terjadi sesuatu hal pada orang sehingga uh, muncul penyakit, muncul kematian padanya. Nah, ini justru adalah pekerjaan yang mendukung ke hal-hal yang buruk. Tetapi di dua hal itu saja, dua hal yang sama itu saja bisa muncul kebaikan-kebaikan. Orang meninggal dunia semiskin apapun, nah perlu ada penghargaan kepada sesama yang telah hidup. Aku melakukan semuanya ini selain dari mungkin untuk ada pendapatan, alat untuk hidup, aku lebih bersifat ke urusan sosialnya. Kalaupun tidak ada keluarganya, aku punya kesiapan hati untuk menguruskan sampai selesai, sampai beres. Demikian pula dengan urusan menyembuhkan penyakit, baik berupa dokter atau rumah sakitnya atau dan sebagainya. Nah, dalam hati itu senang apabila pasien itu bisa sembuh, bisa baik. Memang sisi komersial mungkin masih tetap berjalan. Itu adalah bagaimana secara sosialnya itu ada ketentuan-ketentuannya, ya ada bangun-bangunan perlu biaya, ada petugas-petugas perlu menggaji, perlu kebersihan, perlu listrik, perlu apa dan sebagainya, dan semuanya itu biaya, nggak mungkin kita menggratiskan semuanya. Tetapi dalam hati orang yang bekerja itu jika ada nilai-nilai positif, nilai-nilai baiknya, ya senang ada pasien yang bukan hanya sehat kembali tetapi juga puas dengan pelayanannya, puas dengan fairnya dalam berinteraksi dengan pasien, dalam berinteraksi dengan tamu dan sebagainya itu. Nah, itu juga bukan hanya menambah pamor dari dokter atau rumah sakit itu saja, tetapi juga menambah kebahagiaan hati pribadi yang bersangkutan.
Ya, seperti itu tidak harus berupa jasa seperti krematorium atau rumah sakit atau bidang urusan-urusan pendidikan itu kan namanya jasa ya. Yang berupa dagang sekalipun, dagang-dagang biasa ini jual barang. Nah, ya jual barang bisa dengan ini, bisa dengan eh, satu hati yang baik, apa namanya, bagaimana mengutamakan eh, kepentingan pembeli. Ya ada beberapa penjual, ini penjual makanan ya, penjual makanan. Ya di satu daerah. Ya sebetulnya ada di banyak daerah. Ya, ini yang kebetulan ada berita itu di satu daerah yang ya familiar buat saya. Dia menjual makanan itu hampir separuhnya dari umumnya orang itu menjual makanan. Hampir separuhnya dengan kualitas yang juga baik. Dia mengatakan bahwa ditanya ada untung enggak? Oh ada, masih ada, tapi tipis sedikit. Saya hari-hari masak untuk mereka-mereka supaya tidak kelaparan. Supaya mereka yang punya uang sedikit masih bisa makan. Nah, jadi apa yang dia lakukan, bangun pagi, masak nasi, masak lauk dan sebagainya, jual, saat menjuali itu dengan hati yang penuh dengan ciri-ciri memberi. Ini bisa saja profesi pekerjaan ya bisa menghambat kotoran, bisa menghambat kebajikan, bisa mendukung kebajikan juga. Nah, tergantung tapi profesi itu kalau disertai dengan keserakahan yang tinggi sampai kemudian hal-hal yang tidak sepatutnya, misalnya ada barang ada cacatnya sengaja dikasih stiker supaya tidak kelihatan cacatnya dan sebagainya dengan setelah stikernya dibuka, oh ternyata ada cacat, pinter ini. Iya, bukan pinter sih, licik namanya. Nah ini selain tidak mendukung manfaat bagi diri, kebaikan-kebaikan, juga namanya juga jadi buruk. Ya, oh si penjual itu penjual yang licik. Ya, ada apa-apa kalau bisa menghindari dia, kita menghindari. Nah, itu kerugian-kerugiannya. Sebetulnya kebaikan keburukan, orang mengerti secara keliru, keburukan adalah untuk kerugian pihak lain. Kebaikan adalah kemanfaatan pihak lain. Keburukan kerugian untuk diri sendiri. Kebaikan juga manfaat untuk diri sendiri. Kita secara free will-nya, secara kebebasan kehendak kita melakukan hal-hal itu secara secara kesepakatan hati, tidak didorong oleh intimidasi dari pihak apapun, dari pihak manapun. Mengerti dengan jelas bahwa mengapa keburukan itu kita hindari, kebaikan itu kita lakukan, karena jelas tahu bahwa kebaikan ya itu adalah nama lain manfaat bagi diri. Keburukan adalah nama lain dari kerugian bagi diri. Nah itu justru dari sisi kebaikan keburukannya ini yang menjadi titik utama dalam seseorang melakukan banyak hal, baik secara pribadi, secara privat, di keluarga maupun di masyarakat, di profesi pekerjaan dan sebagainya. Nah itu adalah tentang apakah profesi secara umum, profesi itu sedikit banyak juga akan mengganggu kebajikan, oleh karena banyak hal itu terfokuskan pada hal-hal yang ya diurus
yang sulit untuk mengaitkan secara intensif dengan hal-hal bajik, hal-hal mulia, seperti halnya kalau kita sudah meninggalkan pekerjaan itu semua, duduk manis di dalam kamar yang sejuk, ya untuk melakukan puja, membaca parita, membaca sutta, merenungkannya, bermeditasi. Nah, atau dalam acara kegiatan keagamaan yang memang nyata, jelas ininya bentuk kebajikannya, ya misalnya acara puja bakti, acara retreat, acara diskusi dhamma dan sebagainya. Nah, ini adalah ya hal-hal yang terkait dengan hari-hari kita. Kita sebetulnya dengan profesi yang ada, ya dari pagi sampai sore setiap hari, ya hanya weekend saja, itu pun Sabtu tidak ikut kadang. Nah, kadang Minggu juga ada masih ada kesibukan yang lain. Sisanya sedikit waktu kita hari-hari. Pekerjaan kita fokusnya ya di urusan apa, tanggung jawab pada apa yang dilakukan, masalah pembukuannya atau masalah kuliahnya, masalah apapun, dan itu kemungkinannya untuk menumbuh kembangkan hal-hal bajik yang lebih mendalam, yang lebih tinggi, itu ya akan terganggu. Ya apa mau dikata, itu kita hidup ya perlu alat untuk hidup, yaitu dengan mencari penghidupan berupa harta kekayaan untuk dipakai untuk hidup. Nah, bagaimanapun ya kita tidak terlalu sampai eh, apa ya, sampai berlebihan, ya khususnya kalau berlebihannya itu dalam rentang waktu yang tidak terbatas. Boleh berlebihan dalam arti berlebihan waktunya, ya mestinya jam 5 sore, ini bolehlah jam 7. Nah, soalnya masih ada misalnya ya tanggungan, ya beban apa, atau memang ya dikondisikan untuk seperti itu. Ya untuk rentang waktu beberapa ya masih memungkinkan. Ya dalam yang berlebihan dalam sisi hal ya tertentu. Ya misalnya disebutkan tadi itu adalah sisi waktunya, ya boleh, tapi dalam ya rentang waktu tertentu saja. Misalnya ya sedang butuh uangnya untuk banyak keperluan, banyak kebutuhan, sementara ini pekerjaannya lembur sampai ya sekian waktu, ya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi ya itu secara umum profesi pekerjaan itu ada waktunya sendiri, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk pribadi, ada waktu untuk masyarakat, ada waktu untuk teman, ada waktu untuk macam-macam kegiatan. Ya semuanya itu supaya ada balancing, hidup juga tidak melulu untuk mencari penghidupan, apalagi kalau sudah ya punya kemapanan dari sisi finansial, mau apalagi yang dicari dalam uh, mengumpulkan harta kekayaan, ya selain dari ya cukup untuk ya bisa mencukupi ya sebagai alat untuk hidup, itu mencari alat hidup, ya harta untuk bisa hidup, ya yaitu tetapi tidak semuanya ya punya kemapanan seperti itu. Ada yang masih ya tertatih-tatih, ada yang masih perlu mengkencangkan sabuk untuk terus berjuang, berusaha dengan penuh kerajinan, penuh daya upaya. Oleh karena ya memang
ya belum mapan dalam sisi pekerjaannya, belum mapan dalam sisi keberadaan, kehidupan, kesejahteraan hari-harinya, ya memang ya masih perlu pengembangan dalam sisi profesi pekerjaannya itu, ya supaya bisa berkembang, bisa maju, ya penuh dengan kesungguhhatian, penuh dengan kerapian dalam bekerja, ya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik, melakukannya itu juga melakukan dengan baik. Ya, yaitu dengan kedisiplinan, dengan komitmen, dengan tanggung jawab, dengan daya upaya, semangat, dengan kebijaksanaan, wawasan-wawasan terkait dengan perihal yang ditekuni itu dilakukan. Itu kira-kira jawaban yang sedikit melebar. Terima kasih Bante. Sudah menjawab. Sudah Bante. Ya. Izin Bante menyampaikan sedikit. Jadi Ya. tadi ketika Bante menyampaikan tentang petugas kamar jenazah itu akhirnya memang jadi tercerahkan Bante. Karena selama ini memikirkan kalau misalnya buat konten segala macam itu kan ya yang seperti Bante sampaikan manfaat profesi itu tetap ada tergantung kepada kita sendiri. Betul. Nah tadi teringatnya petugas kamar jenazah itu seharusnya kan memang menjadi perenungannya setiap hari Bante, karena melihat jenazah. Tetapi kalau memang berpikiran kenapa ya kok hari ini nggak ada jenazah yang masuk, kenapa hari ini kok nggak ada jenazah yang masuk, jadinya kan itu memang bukan menjadikan kemajuan, tapi menjadikan hal-hal yang kurang baik. Terima kasih Bante. Iya, apa namanya, ya sedikit menambahkan lagi juga, apa namanya, di kamar jenazah apa dan sebagainya kalau di rumah sakitnya ya, atau mungkin di tempat persemayamannya, atau mungkin di tempat kremasi, di tempat penguburannya, ya semuanya di semua tempat. Nah, itu apa namanya bisa menjadi bagian dari perenungan kematian juga kalau mau melakukannya begitu ya. Termasuk di rumah sakit juga sama. Ya namanya manusia, orang ya begini semuanya. Ya tidak lepas dari orang itu kaya, miskin atau siapa, dan aku pun juga nggak akan lepas dari itu. Begitu. Ya, dan pertanyaannya tentang konten itu ya. Ya, jadi kontennya bukan konten membual, bukan konten abal-abal, konten yang mencerahkan, konten yang mengarahkan, memberikan inspirasi, memberikan berita, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pendengar. Ya, meskipun ada fee dari upload konten, itu adalah imbalan yang wajar dia terima, tetapi kalau kontennya itu betul-betul berbobot, ya menginspirasi, bukan abal-abal. Yang abal-abal nanti cepat lambat ketahuan dan nanti akan subscribernya langsung hilang dalam langsung menguap dalam waktu beberapa hari. Kalau tahu itu sekedar untuk mengkonten saja, sekedar mengkonten, melakukannya dengan berlebihan, dengan membual, dengan mencari sesuatu yang sesungguhnya tidak terjadi, tidak ada. Ya apapun lah, tergantung pada sisi mana dia itu mengambil topik kontennya itu. Tapi kalau dilakukan dengan ingin berbagi, pokoknya hal apapun yang punya ciri positif yang dia bisa pikirkan, dia memikirkan itu dalam sembari bekerja, mengerjakan pekerjaan itu, ya akan bisa mendukung kebajikan juga. Ya, anumodana ya. Tapi tiyo wiwajanto